Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aziza Ainur Rohmah bersama teman saya Hidayatuz Zahroh dan Muhammad Firman Tauhid akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Al-Quran dan Hadis. Pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata atau tasrif qoro'a yaqro'u Quran. Dari tasrif tersebut, kata Quran artinya bacaan. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, disampaikan dengan bahasa Arab yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, serta bernilai ibadah bagi pembacanya. Pengertian hadis secara etimologi berasal dari kata hadasa yahdusu. Hadis dari akar kata di atas memiliki beberapa makna antara lain yaitu jidah, baru, tori, lunak, dan khobar, berita. Secara terminologi, hadis berarti sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu, bagian demi bagiannya diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW dari waktu ke waktu. Al-Quran turun secara bertahap sekitar 23 tahun. Variasi penurunan Al-Quran antara lain: yang pertama, pemberitahuan Allah dengan cara wahyu diturunkan tanpa perantara. Termasuk dalam kategori ini adalah mimpi yang tepat dan benar. Yang kedua, Allah menyampaikan wahyu di balik tabir. Pembicaraan di balik tabir adalah salah satu cara Allah menyampaikan risalah. Nabi tidak melihat Allah, tetapi ia dapat menerima hidayah dan risalah tersebut. Yang ketiga, penyampaian wahyu dengan perantara malaikat Jibril. Dalam hal ini, biasanya malaikat Jibril menampakkan wajah atau bentuk aslinya. Pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah dan hukum. Kepercayaan yang diyakini kebenarannya dan ada hukum mengatur tata kehidupan yang bahagia selama di dunia dan akhirat. Yang kedua, ibadah dan muamalah, yaitu pengabdian segala perbuatan yang diniatkan karena Allah sekaligus mempererat hubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Informasi yang diberikan Al-Quran tiada satupun yang bertentangan dengan ilmu alamiah. Yang keempat, sejarah atau kisah. Kisah-kisah mengenai orang-orang terdahulu, baik yang mengalami kebinasaan atau kisah-kisah orang yang mengalami kejayaan. Yang kelima, janji dan ancaman Allah. Al-Quran menjanjikan pahala bagi siapa yang mau menerima isi Al-Quran dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa. Yang keenam, akhlak. Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah untuk membangun akhlak mulia dan meningkatkan derajat manusia. Jadi saya akan menjelaskan tentang dasar keautentikan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sepenuhnya berasal dari Allah dan tidak ada campur tangan sedikit pun Nabi Muhammad SAW. Allah bahkan mengancam Nabi Muhammad apabila beliau mengada-ngada isi dari Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar para sahabat menyimak, memahami, mengamalkan, serta memeliharanya dengan baik. Ketika Rasulullah menerima wahyu Al-Quran, maka Rasulullah akan membacakannya di hadapan para sahabat secara perlahan-lahan, dan para sahabat pun mengikutinya secara sedikit demi sedikit. Yang ketiga, Al-Quran selain untuk menumbuhkan keyakinan pada manusia bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, Al-Quran juga sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Dengan demikian, sasaran dari kemujizatan Al-Quran adalah orang-orang non-muslim. Sedangkan bagi orang muslim sendiri, kekaguman mereka terhadap Al-Quran sudah menunjukkan adanya keistimewaan dalam Al-Quran. Bab hadis. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi tentang pengertian hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan dari beliau.
Di sini hadis mempunyai 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama hadis perkataan atau disebut hadis qauli. Yang kedua hadis perbuatan yang disebut hadis fi'li. Yang ketiga hadis persetujuan atau disebut hadis takriri, yang berarti suatu perbuatan atau perkataan para sahabat yang disetujui Nabi. Hadis juga mempunyai beberapa sinonim, antara lain pertama sunnah, yang berarti segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya dan segala tingkah lakunya. Yang kedua khobar, yang berarti segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan dari yang lain seperti dari para sahabat, tabi'in atau orang-orang setelahnya. Yang ketiga atsar, yang berarti sesuatu yang datang dari selain Nabi dan para sahabat, tabi'in atau orang-orang setelahnya. Dalam hadis kita akan mengenal istilah-istilah dalam periwayatan. Yang pertama yaitu sanad. Sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Yang kedua lambang periwayatan, yang berarti penyandaran berita yang dilakukan oleh setiap pembawa berita dalam mata rantai sanad menggunakan ungkapan-ungkapan kata yang melambangkan pertemuan langsung atau tidaknya. Yang ketiga adalah matan, yang berarti sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad. Dan yang terakhir adalah mukharij atau biasa dikenal dengan perawi dan terletak di akhirnya setelah matan. Contohnya seperti hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, dan seperti lainnya. Macam-macam hadis. Hadis ditinjau dari sandarannya. A. Hadis qudsi. Hadis qudsi adalah sesuatu yang dipindahkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta penyandarannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis nabawi. Hadis nabawi adalah hadis yang pemberitaan makna dan redaksinya berdasarkan ijtihad Nabi sendiri. Hadis ditinjau dari kuantitas perawi. A. Mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat untuk berdusta, mulai dari awal sanad sampai akhir. B. Ahad. Hadis yang tidak memenuhi beberapa persyaratan hadis mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, aziz, dan gharib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tingkatan tabaqah pada beberapa tingkatan sanad, tetapi tidak mencapai kriteria mutawatir. Hadis aziz, yaitu hadisnya satu tingkatan tabaqah dari beberapa tingkat sanadnya terdapat 2 orang perawi saja. Hadis gharib, hadis yang berdiri seorang perawi di mana saja tingkatan tabaqah daripada beberapa tingkatan sanad. Hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. A. Sahih, hadis yang mutasil bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil dan dhabit, selamat dari kejanggalan syad dan cacat ilat. B. Hasan, hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedhabitannya, tidak ada keganjalan syad dan tidak ada ilat. C. Dhaif, hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan hasan. Perbedaan hadis qudsi, nabawi, dan Al-Quran. Perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis nabawi, Rasul menjadi sandaran sumber pemberitaan, sedangkan pada hadis qudsi beliau menyandarkan kepada Allah. Hadis qudsi, Nabi memberitakan perkataan atau qauli, sedangkan pada hadis nabawi pemberitaannya meliputi perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Hadis nabawi, lafal dan maknanya dari Nabi, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksinya disusun oleh Nabi. Perbedaan hadis dan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Rasul, sedangkan hadis bukan mukjizat. Al-Quran terhindar dari kekurangan, sedangkan hadis tidak terpelihara seperti Al-Quran. Al-Quran seluruhnya diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis tidak banyak diriwayatkan secara mutawatir. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. A. Bayan at-takrir. Posisi hadis sebagai penguat takrir atau memperkuat keterangan Al-Quran, takkid. B. Bayan tafsir. Hadis sebagai penjelas tafsir terhadap Al-Quran. Fungsi ini kemudian dibagi menjadi 3, yaitu tafsil al-mujmal. Hadis memberi penjelasan yang terperinci pada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global. Takhsis al-am. Hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum.
C. Takyid al-mutlaq. Hadis membatasi kemutlakan ayat Al-Quran. Kemudian bayan nasah. Hadis menghapus nasah hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Bayan tasyri'. Hadis yang menciptakan hukum syariat tasyri' yang belum dijelaskan oleh Al-Quran.